Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tidak ada kata yang pantas terucap selain ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya yang dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat hadir untuk bersimpuh di Masjid Jami'ah Mu'min ini dalam rangka melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Pada salam semata curah wajib alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, kaum istiqamah mengikuti risalahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dua hal yang menjadi harapan kita kelak, kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat uzma kelak di yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan salat Jumat malam kegiatan salat Jumat, sebelum pelaksanaan salat sunnah Idul Fitri, kami akan sampaikan beberapa maklumat atau pengumuman. Yang pertama yaitu tentang penerimaan zakat fitrah, infak dan sedekah Masjid Jami'ah Mu'min. Alhamdulillah kami dari panitia menerima zakat fitrah berupa uang sebanyak Rp36.225.000. Kemudian berupa beras yaitu 1.339 liter. Dan zakat mal Rp28.200.000, fidyahnya Rp1.710.000, infak dan sedekah Rp7.085.000. Dan alhamdulillah sudah kami salurkan yaitu 148 mustahik masjid dan dari lingkungan, 25 mustahik dari luar dengan 10 liter beras dan Rp150.000 per keluarga. Kemudian kami juga menanyakan kepada 23 proposal yayasan dan panti yang masuk ke kami akomodasikan semua. Alhamdulillah kebagian walaupun paling sedikit. Kemudian juga 23 pemulung. Dan kami ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk pengelolaan zakat fitrah, infak dan sedekah. Mudah-mudahan ini menjadi pembersih bagi Bapak hadirin sekalian, dan juga mudah-mudahan dibalas dengan harta yang lebih baik, barokah dan lebih banyak lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. As-salatu la ilaha illallah. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para jemaah sekalian, kita angkat tangan kita sejenak untuk
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa 'azim sultanik wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam, Allahumma qawil Islam, Allahumma qawil Islam. Minna muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wassallallahu alal mu'minin wal mu'minat lana wa yahrin nasirin bijurika wa haramika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi illahi anta rusuli wa ridaka madrubi atini muhabbataka wa ma'rifatak. Allahu hadirin, Allahu nazirin, Allahu sahidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Al-ayat. Sadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Ikhwatal iman, sidang Idul Fitri yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita selaku hamba Allah yang tidak sempurna. Sedikit banyaknya marilah kita bersyukur atas nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda alam, pejuang Islam yang telah memperjuangkan umat Islam dengan perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa. Tadinya kita tidak memiliki hak dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan wasilahnya Rasulullah SAW kita memiliki hak dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tinggalkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan takwa yang seikhlas-ikhlasnya, dengan cara takut azabnya Allah, dengan cara takut kabarnya Allah, dengan cara takut murkanya Allah, dengan cara takut dosa yang kita berbuat sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah.
dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita mendapatkan suatu peringkat takwa di muka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat amin, amin, amin sampai 3 kali. Tetapi di samping itu para sahabat pun tercengang dan terheran, tidak ada angin, tidak ada hujan. Apa yang dilentarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat pun bertanya kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau mengucapkan kalimat kata amin, amin sampai 3 kali ya Rasulullah. Kamu mau tahu penjelasan dari aku? Iya. Apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi malaikat Jibril datang menghadapku untuk mendoakan dirinya, untuk mengucapkan kalimat amin, tetapi secara logika tidak masuk akal. Tetapi ini insya Allah apabila malaikat Jibril yang berdoa lalu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak akan meleset doa ini. Ikhwatul iman, apa itu doanya? Doa yang dilontarkan oleh malaikat Jibril lalu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama adalah ya Allah ya Rabb, pada saat hari ini 1 Syawal, ya Allah ya Rabb, jangan Engkau terima ibadahnya, salatnya anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Kita selaku orang tua pasti mengalami yang namanya anak, tetapi anak terus tentu mengalami menjadi orang tua. Orang tua dengan banting tulang memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kita sebagai anaknya. Ibu yang melahirkan 9 bulan 12 hari dengan perjuangan yang sungguh sangat luar biasa antara hidup dan mati. Ayah yang bekerja siang dan malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, dia memperpikirkan, dia memikirkan pertanggungjawaban untuk anaknya dan istrinya. Maka dari itu kita sebagai anak jangan sampai durhaka terhadap kedua orang tua kita. Ikhwatul iman, banyak sekali pendatang yang ingin sukses, dia merantau kemana-mana, tetapi dia ada waktu untuk pulang kampung. Karena kenapa? Dia memiliki suatu kesalahan, dia memiliki suatu dosa, di mana dosa tersebut dia lakukan terhadap kedua orang tuanya. Tetapi di samping itu orang tua tersebut tetap mendoakan kita selaku anaknya. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak suatu kesalahan terhadap kedua orang tua kita, ibu kita yang melahirkan penuh dengan perjuangan antara hidup dan mati. Ikhwatul iman, tetapi jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai anak yang durhaka, yang tidak akan diterima. Percuma memiliki titel tinggi, percuma memiliki jabatan tinggi, tetapi ibadah dan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, sidang Idul Fitri yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ikhwatul iman? Doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ya Allah ya Rabb, jangan Engkau terima ibadah dan puasanya, salatnya, yaitu istri-istri yang durhaka terhadap sang suaminya. Suami adalah pemimpin keluarga yang akan mempertanggungjawabkan akhlak baik dan buruknya anak dan istrinya. Apabila keluarga kita memiliki sikap perbuatan yang buruk, maka nanti yaumil akhir sang suami sebagai pemimpin keluarga akan mempertanggungjawabkan semuanya. Kita sebagai pemimpin keluarga, seorang laki-laki harus bisa memberikan contoh yang terbaik terhadap anak dan istrinya.
Jangan sampai kita tidak memiliki akhlak yang baik, secara lisan maupun secara perbuatan. Berikanlah contoh itu terhadap keluarga kita. Kita tidak mau keluarga kita menjadi jaminannya neraka, tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala istri kita menjadi istri yang salehah, anak kita anak yang menjadi anak yang saleh dan salehah, berbakti, taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun selalu hamba Allah yang tidak sempurna selaku pemimpin keluarga. Jagalah, peliharalah keluarga kita, jangan sampai keluarga kita masuk api neraka di keluarga kita. Karena kenapa? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum naran. Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Ikhwatal iman, ikhwatal iman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, apalagi yang dilandaskan doa dari malaikat Jibril lalu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah ya Allah, jangan engkau terima ibadah dan puasanya orang yang tidak mau memaafkan hamba-hamba Allah antara muslim dengan muslim yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, lebih mulia kita memberikan maaf terhadap orang sebelum orang lain memohon maaf terhadap diri kita. Lebih pantas kita memberikan suatu maaf, kata maaf terhadap orang lain. Lebih mulia memberikan maaf terhadap orang lain daripada orang tersebut meminta duluan untuk meminta maaf. Memang kita sebagai manusia yang tidak sempurna pasti punya salah, pasti punya dosa, secara lisan maupun secara perbuatan terhadap orang lain maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai manusia yang tidak sempurna dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan banyak suatu perjuangan yang sungguh sangat luar biasa perjuangannya. Selain menahan diri dari haus dan lapar, tetapi di samping itu kita menahan diri dari yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu merupakan suatu jihad. Jihad berasal dari kata bahasa Arab jahada yujahidu, yang artinya adalah menahan diri dari hawa nafsu yang berlebihan. Tetapi Allah benci terhadap hamba-hambanya apabila ia memiliki akhlak yang melampaui batas, marah, egoisme, yang tidak bisa menahan sifat hal yang seperti itu. Allah benci terhadap hamba-hambanya. Bahkan Allah benci terhadap orang yang saling membenci, yang saling memiliki rasa dendam terhadap orang lain. Maka dari itu, dengan datangnya Idul Fitri, kembali kepada kesucian, marilah kita hapuskan dosa-dosa kita, marilah kita hapuskan kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan terhadap orang lain. Dengan cara apa? Sucikanlah perkataan kita. Dari perkataan itu jangan sampai perkataan kita sering-sering menyinggung perasaan orang lain dengan amarah dan egoisme kita yang kita keluarkan. Karena kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatu thayyibah sadaqah. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan perkataan-perkataan yang baik akan menjadikan suatu sedekah bagi diri kita. Apabila kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, maka tidak akan menjadikan suatu sedekah bagi diri kita di keluarga iman. Selain kita mensucikan perkataan kita dan perkataan kita, jangan sampai perkataan kita menyinggung perasaan orang lain. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sucikanlah hati kita agar kita tidak memiliki yang namanya penyakit hati dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala.
sekalian jamaah Masjid Jami'al Mukmin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ikan kakap, ikan patin. Cakep. Belinya di pasar pagi. Cakep. Mohon maaf lahir dan batin. Cakep. Semoga kita bisa bertemu kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.